Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Rabu tanggal 10 Juni 2020. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taiban, mahasiswa jurusan Teknik Informatika STIMIK Sumedang. Pada kesempatan kali ini saya berterima kasih kepada Bapak Patoni Mahardika dan Bapak Yopi Daitul Akbar selaku dosen pembimbing 1 dan 2 yang telah memberikan bantuan, bimbingan, arahan, saran serta waktunya dalam mencelaikan penelitian ini. Pada kali ini ada 3 hal yang akan saya sampaikan pada presentasi ini, yaitu pertama, alasan pemilihan judul yang mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, dan juga tujuan penelitian. Yang kedua, tentang metode penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, dan evaluasi data. Ketiga yang akan saya jelaskan adalah demo aplikasi yang saya buat. Oke, pertama-tama saya akan menjelaskan latar belakang masalah dari penelitian yang saya ambil. Teknologi pada saat ini berkembang dengan cepat dan manfaatnya sudah banyak dirasakan oleh manusia. Misalnya pemanfaatan teknologi internet yang digunakan untuk berkomunikasi maupun membantu pekerjaan. Salah satu media akses internet yang digunakan adalah smartphone, di mana smartphone ini yang saya ambil dari latar belakang untuk penelitian yang saya lakukan, yaitu aplikasi yang berbasis pada Android. Biasanya pengembangan penggunaan internet setiap tahunnya mengakibatkan seluruh bidang mulai membutuhkan internet untuk membantu pekerjaan untuk mencapai tujuan dengan cepat dan mudah. Salah satu tujuan penggunaan internet adalah media promosi. Hal ini karena internet dapat menyebarkan informasi dengan cepat, luas, mudah, dan murah. Promosi yang dilakukan bisa berupa barang ataupun jasa atau kemampuan. Salah satu promosi kemampuan adalah promosi kelompok musik yang akan saya angkat dalam penelitian ini, atau bisa disebut juga band, yang merupakan sekumpulan musisi yang bermain musik ataupun bernyanyi. Selanjutnya untuk rumusan masalah, yaitu bagaimana membangun aplikasi Ngamenkui berbasis Android yang mudah diterima oleh masyarakat dan band lokal sebagai media informasi dan promosi. Selanjutnya untuk tujuan, ada 3 tujuan yang saya tekankan dalam penelitian ini. Yang pertama, membangun aplikasi Ngamenkui berbasis Android. Yang kedua, menyediakan portal band lokal untuk media berbagi informasi. Yang ketiga, menjadi jembatan antara band lokal, masyarakat, dan produser atau media online yang lebih besar seperti YouTube. Jadi setelah masyarakat mengenal secara luas, bukan tidak mungkin dengan mudah masuk ke media online yang lebih besar seperti YouTube. Selanjutnya, metode penelitian yang saya gunakan adalah metode penelitian prototype, di mana prototype memiliki 5 aspek penting dalam pengembangannya. Yang pertama, mengidentifikasi kebutuhan pengguna. Yang kedua, mengembangkan prototype. Yang ketiga, evaluasi prototype. Yang keempat, pengkodean. Yang kelima, pengujian sistem. Oke, kita bahas yang pertama, mengidentifikasi kebutuhan pengguna. Saya melakukan identifikasi kebutuhan pengguna dengan berkomunikasi untuk mendapatkan kebutuhan sistem dan garis besar sistem yang akan saya bangun. Selanjutnya, yang saya lakukan adalah mengembangkan prototype. Saya mengembangkan prototype dengan membuat perancangan menggunakan diagram konteks, lalu menggunakan DFD atau data flow diagram, dan desain rancangan tampilan sistem yang akan dibangun. Untuk aplikasi yang saya buat, dari pembuatan DFD saya menggunakan Microsoft Office Visio, dan untuk desain rancangan tampilan sistem saya menggunakan Adobe XD. Selanjutnya, tahap ketiga yaitu evaluasi prototype. Setelah membangun prototype, saya melakukan proses evaluasi untuk mengetahui apakah prototype yang telah saya bangun sesuai dengan keinginan si user. Nah, di sini terjadi perputaran jika prototipe yang kita bangun tidak sesuai dengan keinginan user, maka
kita kembalikan ke tahap 1, yaitu mengidentifikasi kebutuhan pengguna. Terus seterusnya seperti itu hingga di dalam evaluasi prototype kita menemukan keinginan si user itu sendiri. Jadi setelah perputaran itu kita bisa masuk ke tahap keempat, yaitu pengkodean sistem. Di mana pengkodean sistem yaitu prototipe yang sudah disetujui kemudian akan dilakukan atau diterjemahkan ke dalam bahasa pemrograman yang sesuai. Nah, di dalam penelitian ini bahasa pemrograman yang saya gunakan adalah bahasa Kotlin dalam Android Studio. Selanjutnya tahap terakhir yaitu pengujian sistem. Setelah sistem selesai dibangun, kemudian dilakukan proses pengujian dengan pengujian yang saya gunakan adalah UX atau User Experience Questionnaire. Oke, selanjutnya teknik pengumpulan data. Yang pertama yang saya lakukan untuk teknik pengumpulan data adalah observasi, di mana saya melakukan observasi kepada band-band lokal yang ada di Kabupaten Sumedang untuk mengambil data yang saya butuhkan. Selanjutnya saya melakukan wawancara kepada beberapa band lokal. Di antaranya ada Avoli Denial, yang dimana vokalisnya sendiri itu dari alumni STIMIK Sumedang. Yang selanjutnya adalah studi literatur, di mana saya mencari bahan-bahan penelitian dari perpustakaan STIMIK Sumedang atau media online lainnya seperti ResearchGate, Akademia, ataupun Google Scholar. Nah, untuk selanjutnya adalah evaluasi UX, di mana UX ini adalah User Experience Questionnaire. Saya membagikan kuesioner terhadap 30 responden, yang dimana diberikan 26 pertanyaan yang basic dalam UX hingga menghasilkan hasil seperti pada gambar yang pertama daya tarik, kejelasan, efisiensi, ketepatan, stimulasi, kebaruan. Jadi dapat disimpulkan dalam diagram ini, grafik ini, aplikasi yang saya buat bisa diterima oleh user itu sendiri. Oke, mungkin hanya itu presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan, salah kata, salah ucap, atau salah apapun. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.